Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bahtiar dari kelas E dengan NIM 2515024-246. Kali ini saya akan bedah salah satu buku ajar yang sangat penting di Fakultas Hukum, yaitu buku Sosiologi Hukum dari karya Dr. Fitriatus Sholihah SHMH. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada cetakan pertamanya di bulan Januari 2017. Total buku ini memuat 12 bab materi, dan kali ini kita akan fokus mereview bab kedua, yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu yang pertama, aliran positif, yaitu aliran yang membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan atau polis dalam sosiologi hukum. Positivisme ini dengan maksud yang jelas, hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau teologis dan para pendukungnya atau metafisik, digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual yang tidak lain adalah kaum positivistis itu. Yang melatari tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat. Yang kedua, peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Durkheim dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983 yang membahas tentang masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan, adalah hukum. Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif atau mengekang dan hukum pidana yang menggiring persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak atau hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusional, dan lain-lain. Demikian pula menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi, dan sesuatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling memasuki atau setengah peleburan. Adapun pengabaian setelah Durkheim meninggal yang menganalisis permasalahan itu antara lain: yang pertama, pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya, memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Yang kedua, Durkheim juga cenderung kepada monisme sosial hukum, yaitu menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahkan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Pendapat yang kedua, Duguid atau Levy dan Harry Howe. Tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis, Leon Duguid, meninggal pada tahun 1938. Emmanuel Levy dan Marius Hariou juga meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim.
Tetapi Hariho lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalitis. Dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis, hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai milieu sosial yang berlawanan dengan negara, adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya, dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan Duguid, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dari negara mulai dari zaman Romawi kuno, kerajaan Jakobin, hingga Napoleon yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan, yang hanya merupakan nama lain untuk hak subjektif negara untuk pemerintah, sedang mengalami kematian, yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Emmanuel Levy juga mencoba memberinya orientasi yang semata-mata bersifat subjektif dan idealistis. Levy mengejar tujuan dari pengembangan pandangan hukum sosialistis, dari menemukan jiwa hukum di masa depan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia mengatakan bahwa perubahan hukum sekarang melalui perubahan kepercayaan kolektif. Levy akhirnya mereduksi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain, atau biasa disebut dengan alter ego, menjadi hubungan-hubungan saling keterkaitan dan saling bersatu, dengan mengabaikan interpenetrasi dan peleburan sebagian-sebagian, dan demikian kembali kepada konsepsi-konsepsi tradisional dan individualistis. Levy telah memberikan kita sebuah uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggung jawab dalam masyarakat kapitalis modern, yang menuju ke arah suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak tetap, yang dipengaruhi dan bergantung pada keyakinan dan jaminan kolektif terhadap resiko yang timbul dari ketidaktepatan itu. Berlawanan dengan realisme sensualis dari Duguid dan idealisme subjektivitas dari Levy, Maurice Hariau seperti Durkheim berusaha mencari suatu dasar yang idealistis realistis. Bagi sosiologi hukum, menurut Maurice Hariau, gagasan-gagasan ini memberi perlawanan dan bertindak sebagai objeknya. Tetapi gagasan-gagasan serta nilai-nilai ini tidak diperoleh melalui perangkaan atau demonstrasi, karena telah dikhususkan dan disimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita. Hanya pengalaman langsung yang diperluas memungkinkan kita memahami gagasan-gagasan dan nilai-nilai itu. Hariau membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga kelompok, badan-badan sosial, dan apa yang dinamakan think institution, dan lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Ia menyinggung masalah-masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat-tempat lahirnya berbagai macam-macam hukum. Tetapi karena ia tidak mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, tetapi tipologi kelompok-kelompok ini tidak begitu diperkembangkan seluas-luasnya oleh Hariau dan tidak merupakan kemajuan yang jelas. Ini disebabkan karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok. Seharusnya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan yang menentang dan menyeimbangkan satu sama lain dengan cara yang khas. Kita lanjut ke Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum dideduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial.
Menurut sebuah sistem yang koheren dan aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu, pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti batin, perbuatan-perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendiskan semua skema. Dalil hukum bersifat abstrak atau aturan-aturan mengenai persengketaan. Dalam 3 karyanya yang terutama Beitrecht zur Theorie der Rechtshulen dan Grundlegung der Soziologie des Rechts dan di Juristi Logik 1919, Ehrlich menyelenggarakan 2 tugas, yaitu yang pertama, ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis. Yang kedua, kenyataan bahwa ilmu hukum dogmatis normatif bukanlah suatu ilmu melainkan semata-mata suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan pengadilan yang bersifat temporer. Menjadi sangat jelas apabila diketahui bahwa asas-asas yang biasanya dianggap bersumber pada logika hukum yang tidak berubah-ubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian kepada keadaan-keadaan kesejarahan yang sangat konkret. Postulat dari apa yang dinamakan dengan logika hukum yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan logika yang sebenarnya, yaitu pengabaian kebebasan bagi hakim yang terikat oleh dalil-dalil diterapkan terlebih dahulu tergantung segala hukum kepada negara. Kesatuan hukum yang dinamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Holmes, 3 unsur pikiran Holmes mendorongnya ke suatu jurusan yang bertentangan dengan inspirasi utamanya, yaitu definisinya bukan saja tentang ilmu hukum jurisprudensi, tetapi tentang hukum itu sendiri sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Membatasi programnya yang luas dari sosiologi hukum dengan memusatkan perhatiannya kepada penggambaran satu lapisan ke dalam dari kenyataan hukum saja yang berhubungan dengan kegiatan pengadilan-pengadilan. Dan karena mengakibatkan ilmu hukum sebagai suatu seni menjadi suatu ilmu deskriptif dalam arti yang sempit, sehingga Holmes agak terpaksa merubah sosiologi hukum menjadi suatu seni sambil berusaha melenyapkan tujuan-tujuan ilmu hukum yang efektif sebagai seni. Selanjutnya, Roscoe lebih mengutamakan tujuan-tujuan praktis, yaitu antara lain yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada ia abstraknya. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menciptakan efektivitas studi tentang cara membuat peraturan-peraturan dan memberikan tekanan kepada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. Lanjut kepada Benjamin Cardoso, karyanya yang pertama yang diberi judul The Nature of Judicial Process 1921, edisi ke-8 1932, bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketidaktepatan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan melainkan penciptaan. Penciptaan yang diperhebat oleh situasi sesungguhnya dari kehidupan hukum melalui konsep sempit dari metode sosiologi yang diperlengkapi dengan metode logika secara analog dan juga metode tradisi dalam proses pengadilan, bahwa Cardoso mengawali bukunya dan dalam beberapa hal kecenderungan
teologikal, sosiologikal, inilah yang mendorong Cardoso melalui putusan-putusan pengadilan mencari yang bertindak sebagai penengah dari antara pergerakan dan stabilitas luar biasa, ketidaktentuan dari keamanan, dinamisme yang serba nisbi dan anti konseptualisme, mulai dari menguasai pemikiran-pemikiran terakhir Cardoso yang disokong oleh suatu renungan tentang partikularisme, kekhususan nilai-nilai konkret dan nilai pluralisme kemajemukan sosiologis. Yang keempat, kita akan membahas tentang realisme hukum, dan selanjutnya K.M. Llewellyn dan Thurman Arnold, mazhab neorealistis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang sengit terhadap orientasi sosiologikal jurisprudence yang bersifat terutama sekali teologis dan moralistis. Erat bertalian dengan nama-nama K.N. Llewellyn, Thurman Arnold, Walter Wyckoff, H.E. L. Green, Underhill Moore, H. Oliphant, Max Radin, Yaron Frank, E.W. Robinson, dan Charles E. Fleck. Aliran ini hanya sama dengan sikap negatif daripada juru bicaranya. Maka Llewellyn menulis dalam karyanya yang pertama bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari ilmu hukum hanyalah sosiologi hukum. Suatu hal yang tak dapat dihindarkan untuk memberi kepada sosiologi hukum kemungkinan untuk melakukan pekerjaannya sendiri tanpa gangguan, sebelum hasil-hasilnya yang pasti dapat digunakan terhadap ilmu hukum atau jurisprudensi. Cara-cara hukum dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu kelakuan atau perbuatan yang jelas menurut hukum adalah menurut sifatnya, coraknya, artinya, akibatnya. Dengan menghapuskan nilai-nilai hukum tentang keadilan khusus, Llewellyn juga menghapuskan kemungkinan yang pertama untuk menghubungkan sifat sebagai peranan dari sahnya hukum yang ditempatkan antara otonomi dan heteronomi dengan struktur dalam dari pengaturannya yang berlawanan dengan struktur dalam agama atau kesus silaan dan estetika. Yang kedua, untuk menembus lapisan-lapisan yang terdalam dari kenyataan sosial dari hukum yang mengatasi tingkat pola-pola yang bersesuaian dan yang dipusatkan di sekitar lambang yang sesungguhnya. Nilai-nilai kolektif dan kepercayaan, penggunaan realisme hukum oleh Thurman Arnold sebagai titik tolak bagi sosiologi hukum sangat berlainan bentuknya dari apa yang dilakukan oleh Llewellyn, sebagaimana halnya dengan Llewellyn. Arnold juga mengatasi sama sekali konsepsi tentang hukum yang dianut oleh kaum realis, tetapi kejurusan yang berlainan sama sekali, yakni keyakinan bahwa semua kehidupan sosial ada hubungannya dengan ilusi-ilusi, kepercayaan-kepercayaan, serta government. Dan the folklore of capitalist, ia telah berusaha membuktikan bahwa lembaga-lembaga sosial membutuhkan kepercayaan serta impian-impian. Dan yang kelima, kita akan bahas tentang beberapa mazhab dewasa ini. Di Perancis, studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Maximo Lorey dalam bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le droit nouveau, La coutume of faire les tendances du pouvoir de la liberté en France au exil, menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Di Jerman, Hugo Sinsheimer, The Tagder
Reds Sosiologi didahului dengan sebagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama tentang hukum perburuhan, khususnya di Soziale Selbestimmung in Rechts dan di Sosiologis Method in der Privaterswissenschaften. Ehrlich dan Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara lain yang pertama, sosiologi hukum deskriptif, sosiologi hukum kritis, sosiologi hukum genetis, dan sosiologi hukum teoritis, serta sosiologi hukum kritis yang menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan hukum. Sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat. Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan-perubahan hukum menurut lingkungan-lingkungan serta zaman-zaman konkret. Sosiologi hukum kritis adalah berdasarkan sosiologi deskriptif. Sosiologi hukum genetis bersandar kepada kedua sosiologi hukum tersebut. Sedangkan sosiologi hukum teoritis memahkotai bangunan itu. Demikianlah maka sosiologi marxistis dalam umumnya dan khususnya sosiologi hukumnya nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan naturalis dan realisme. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.